kita dari situ. Oh gitu. Hmm. Terus rewardnya itu dari konsumen kan? Dari Ya. perusahaannya nggak dapat. Kayak gini, maksudnya reward dari konsumen, semakin banyak konsumen kita, semakin banyak yang dibeli oleh, misalnya kita produk ya, semakin banyak yang dibeli oleh konsumen kita, otomatis reward kita dari perusahaan juga banyak. Oh gitu. Oh iya. Nah itu seperti sistem MLM. MLM. Benar. Nah kenapa di sini juga disebutkan bahwa mereka ini saling bekerja sama untuk potensial reward. Sistem MLM itu kayak gini. Dia mempunyai ini juga akan punya domain. Kalau misalnya kamu menggambar kerjasamamu dengan skema seperti ini, akan terlihat bahwa ini saling bekerja sama kan? Iya. Ini juga saling bekerja sama dengan ini. Iya. Atau bahkan ini akan saling bekerja sama dengan yang lain. Akan ada seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya tidak. Mereka nggak kenal sama yang atas-atas itu kan. Nah, tahu, tapi tidak kenal. Terlihat seperti bekerja sama, tapi sebenarnya nggak bekerja sama. Dan mereka ini kenapa disebut sistem potensial reward? Karena setiap apa yang mereka capai, mereka mendapatkan poin. Dan poin mereka juga atasnya ini juga akan mendapatkan poin. Apalagi atasnya, apalagi dapat poinnya. Nah, di luar dari sistem ini, jadi kayak gini, ada formal dan ada informal kerjasamanya. Yang formal itu yang tercatat, informal tidak tercatat. Secara formal, maksudnya tercatat terregister. Secara formal, mereka itu downline. Ini downline dari ini. Mereka tidak seperti bekerja sama. Mereka tercatat seperti itu. Tapi secara informal, mereka bekerja sendiri. Iya kan? Kenapa? Awalnya enggak ada apa. Nah, kemudian yang kedua ada kontraktual VMS, jadi bersifat kontrak, perjanjian secara tertulis antar anggota jaringan. Di sini ada 3 macam kontraktual VMS. Yang pertama wholesaler dengan sponsor chain, yang kedua retail, dan yang ketiga franchise. Saya yakin yang ketiga pasti banyak mendengar. Franchise itu apa ya? Saya malah nggak tahu. Oh iya. Iya, tahunya di sini, tapi tuh nggak tahu. Waralaba itu maksudnya perusahaan apa itu? Maksudnya kerjasama seperti apa itu waralaba? Saling menguntungkan atau gimana? Itu saya nggak tahu. Maksudnya baru dengar itu ada di sini waralaba itu. Contohnya misalnya Maggi ya, McDonald, asalnya dari mana? McDonald itu dari Amerika. Dari Amerika. Kenapa kok di Indonesia? Di Indonesia ada. Karena buka cabang dah. Ya sebenarnya buka cabang juga sih. Pemiliknya siapa? Pemiliknya ya orang Indonesia. Nah, kenapa kok yang milik Indonesia sedangkan dia brand dari Amerika? Brand dari Amerika. Karena apa ya tadi ya? Lalu dia franchise. Franchise. Maksudnya gimana itu? Ya franchise. Nah, jadi kayak itu. Ah, seperti apa? Ini produk dari Indonesia. Kan kenapa di sini ada? Emang kita berdiri di sini? Bukan. Jadi bukan seperti itu. Jadi kayak gini. Maggi ini sekarang dia jadi brand nggak? Jadi brand nggak? Terkenal banget, di mana-mana ada. Ya,
jadi brand kan. Nah, Baik itu dia untuk resipi atau resepnya. Kemudian manajemennya. Tampilannya, preferensinya, rata-rata hampir sama kan, McD ya kayak gitu kan. Kemudian project-projectnya, kayak kemarin Minion, ada film Minion keluar, McD mengeluarkan Happy Meal yang mainannya itu Minion. Dia di Taiwan dengan dia di Indonesia atau di negara lain sama-sama menjual Happy Meal, Happy Meal yang ada Minionnya enggak? iya. Nah, jadi kalau dia franchise, meskipun dia ini pusatnya di US, tapi di Indonesia atau di negara-negara lain dia ada McD, tapi untuk kepemimpinannya bukan US lagi. Tapi US dapat uang nggak dari McDonald? Nah, pertanyaan bagus. Kalau dia masuk ke Indonesia, kemarin siapa yang beli? Dunia kamu. McD Indonesia. Dan misalkan si A gitu. Bakri itu siapa sih? Saya bukan tahu. Siapa sih? Yang dikasih sama aku? Siapa sih? Ya, pokoknya si A dulu. Oke, si A. Si A ini membawa McD ke Indonesia. Kemudian dia beli dari McD. Dia beli si franchise namanya. Dia beli McD ini dan McD ini dari US. Nah, dia beli brand McD ini dari US. Gak cuma namanya aja, resepnya juga, tapi juga resepnya, manajemennya. Terus cara memanajemennya gimana, preferensinya gimana. Kalau ada project-project juga, jadi masih terkait meskipun dia sendiri-sendiri, tapi dia masih terkait dengan ini. Oh gitu. US juga dapat uang dong. Ya, Tiap bulan atau pas penjualannya itu saja? hanya ketika penjualannya saja. Oh gitu. Tapi ada yang namanya apa ya? Bukan bagi hasil. Jadi bukan tiap dia ada laba lari ke US, enggak. Karena apa? Si A udah beli dari situ. Udah beli dari situ itu menunya, pokoknya project, resep, manajemen dan preferensinya, pokoknya semua total McDonald itu udah dibeli pas itunya gitu. Nah, jadi gitu. bentar, kalau si A udah beli itu, terus si A itu membuka cabang misalkan di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terus Madura, itu miliknya si A itu, apakah Iya, miliknya tetap US? milik si A. Oh, Dari milik US. si A. Karena otorisasinya udah berarti di satu negara aja. Di satu negara terus miliknya si A itu. Nah, ketika di Taiwan juga beli. Jadi ya otorisasinya tetap milik Taiwan kok. Oh, milik Taiwan kok. Terus ya, seandainya misalkan kan di Indonesia kan udah buka cabang tuh. Terus otorisasinya yang punya kan si A yang di Indonesia. Pokoknya yang ada di Indonesia McDonald itu milik saya gitu kan. Kalau seandainya saya gitu, saya sendiri bukan tiba-tiba buka McDonald gitu dengan nama McDonald, terus gimana itu sah nggak itu? Nggak bisa. Kamu harus punya izin dari si A itu. Si A. Oh gitu. Jadi kayak gini, kamu juga beli McDonald, tapi bukan beli merek dagangnya dia, tapi kayak kamu izin membuka, labanya masuk si A. Labanya tetap masuk si A. Oh gitu, tahu. Kan misalkan kan dia yang bawa ini. Kan banyak sebuah apa namanya perusahaan, bukan perusahaan, toko kecil, perusahaan kecil itu awal-awalnya itu mungkin saya itu kan jadi anggota McDonald misalkan, anggota mana, terus di sana itu saya melayani berapa tahun, 2 tahun gitu kan. Saya tahu kan resepnya, cara manajemennya, cara ininya tahu. Terus saya buka sendiri karena saya udah bisa. Nggak bisa. Kecuali kamu buka sendiri dengan resep yang sudah kamu ketahui, tapi nggak dengan nama brand itu. Oh beda. Buka baru, inovasi baru dengan nama saya sendiri gitu. Oh, tahu. Tapi jika
namanya sama seperti ini, kamu juga harus beli dari si dia ini. Oh, dari gitu. Tahu. Nah, yang terus kita sih franchise. Kemudian di sini juga ada sistem corporate. Kalau wholesaler sama retail udah tahu kan? Wholesale. Oh iya tahu. Kayak Kita pulaan di mana kayak gitu. Retail itu yang apa ya? Pernah baca gimana? Ini saya hapus ya, saya ganti Iya. jelasin corporate. Oh, retailer itu menjual kembali kan? Ya, sama Kayak wholesaler wholesaler. juga. Tapi wholesaler itu menjual kembali dari pembeliannya itu dari perusahaan yang besar. Benar. Terus Jadi dapat produsen ke wholesaler melalui distributornya, distributor internalnya si perusahaan. Dari wholesaler ke retail. Dari retail mungkin langsung ke konsumen atau ke toko-toko kecil yang di Indonesia ada Costco nggak ya dia? Ada Costco nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ayo bu, buka Costco ya bu. Di Amerika. Iya bener juga. Bagus sih Costco itu ya. Iya, Ada Costco nggak itu ya? gede banget. Terus pas adanya kita kerjasama dengan Amerika kan bisa ngasih uang ke kita tuh. Benar. Tapi juga dilihat dulu bukanya di mana. Kalau di Jakarta mungkin ya Kalau boleh lah. Jakarta tuh kayaknya adanya Giant sama apa toko Wijaya udah Costco jual. kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Udah kali itu kan? Iya. Indofood itu kan khas Indonesia. Indofood yang Indomie kita fokus di situ. Yang mininya yang Indomie. Tahu nggak kalau Bogasari ini suppliernya Indomie? Oh, nggak tahu. Kan itu Bogasari itu kan tepung. Tepung. Tapi dia perusahaan gede juga kan? Sangat gede. Nah, terus dia ini suppliernya ke Indofood. Awal dulu. Terus sampai sekarang sih. Bedanya sekarang dengan dulu apa? Kalau dulu mereka ini terpisah. Benar terpisah. Indofood perusahaan sendiri, Bogasari perusahaan sendiri. Tapi tahun 2000 berapa? Saya lupa. Sebelum 2006. Indofood membeli si Bogasari. Terus membeli si Bogasari. Sehingga si Bogasari ini anak perusahaannya Indofood, tapi tetap dia ini supplier Indofood. Dia tetap memasok tepung-tepung untuk pembuatan minyak Indofood. Gitu. Nah, sistem corporate itu juga ada dua perusahaan seperti ini. Mereka bekerja sama. Yang itu berdiri sendiri, ini berdiri sendiri, tapi yang satunya itu adalah suppliernya yang atasnya. Katakan ini fokus perusahaan kita. Ini stakeholdernya. Nah, kenapa disebut sistem corporate? Karena mereka ini bekerja sama dan bentuknya mereka ini perusahaan, sama-sama perusahaannya. Mereka jadi apa namanya, operasional dari Bogasari nggak terpengaruh oleh itu. Iya. Jadi mereka ini berdiri sendiri, tetap berdiri sendiri. Meskipun si Bogasari ini miliknya Indofood. Iya. Jadi Indofood ada Indofood, Bogasari ada Bogasari. Iya. Banyak itu sebenarnya seperti itu. Itu sistem corporate. Kemudian distribusi. Distribusi ini yang menyalurkan produk-produk perusahaan. Tapi nggak semua distributor itu langsung ke konsumen. Jadi kita punya tingkatan-tingkatan untuk distributor. Berdasarkan dengan segmen konsumennya. Di sini ada 3 macam distributor. Yang pertama distribusi intensif. Ini untuk produk yang biasanya berharga murah.